Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Akhirnya guys, jumpa juga kita guys di kelompok 8 guys. Setelah sekian purnama ya guys. Baik, sebelum kita masuk materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, kui kenalan. Nah, di kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rizka Krotonisa. Yang kedua, ada AR Nurjana Ritonga. Yang ketiga, ada Putri Rahayu. Kami bertiga akan membahas mengenai pemimpin dan fungsi-fungsi kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai pengertian pemimpin. Pemimpin dapat diartikan sebagai penggerak utama roda organisasi yang menjadi pemegang utama jalannya organisasi. Pemimpin diartikan pula sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Selain itu, pemimpin juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang menjadi harapan dan tujuan sang pemimpin. Baik, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang kedua, mengenai arti kepemimpinan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih, apa sih itu pemimpin? Nah, tentunya seorang pemimpin itu memiliki tugas dan kewajiban. Proses pelaksanaan tugas dan kewajiban pemimpin disebut dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya. Misalnya, pemimpin yang otoriter artinya kepemimpinan yang kurang demokratis dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, sebagai pengelola organisasi atau pengendali utama manajemen berorganisasi. Pemimpin yang menjalankan fungsi utama ini adalah konseptor utama yang merumuskan visi dan misi serta tujuan organisasi sehingga mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawab diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai motivator, yaitu orang yang mendorong dan memberikan dukungan penuh kepada bawahannya untuk bekerja dengan optimal. Fungsi yang ketiga, sebagai pembuat keputusan yang akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan organisasi serta kesejahteraan para anggotanya. Fungsi yang keempat, sebagai penilai kinerja karyawannya yang akan memberikan penghargaan bagi seluruh prestasi kerja bawahannya. Yang kelima, sebagai dinamisator dan katalisator, yaitu orang yang memajukan organisasi dan mengendalikan situasi dan kondisi yang akan berpengaruh terhadap kemajuan atau kemunduran organisasi tersebut. Fungsi yang keenam, sebagai stabilisator, yaitu orang yang mempunyai kapabilitas terkuat dalam mempertahankan eksistensi organisasi. Fungsi yang ketujuh, sebagai supervisor, yaitu yang membina, melatih, mendidik, mengawasi, menilai, dan memberikan contoh kerja terbaik bagi seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya. Baik teman-teman, nah setelah kita mengetahui apa itu pemimpin atau kepemimpinan dan yang kedua yaitu fungsi dari kepemimpinan dan beberapa hal yang terkait oleh kepemimpinan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun materi selanjutnya yang tidak kalah penting dari hal itu yakni gaya dan sifat kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin itu dia memiliki karakteristik atau ciri yang melekat pada dirinya yang sebagai gayanya dalam menjaga atau memimpin dalam suatu organisasi. Nah, adapun ciri fungsional yang melekat pada diri seorang kepemimpinan ada 5. 1, yaitu ada watak dan kewibawaan kepemimpinan. Yang kedua, kekuasaan dalam bekerja yang akan dilaksanakan oleh bawahannya.
Yang ketiga, hierarki struktural kepemimpinan. Yang keempat, yaitu ketepatan dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, yaitu ada kecerdasan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan atau menghadapi persoalan yang Nah, teman-teman, adapun pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Di antaranya, yang pertama energi. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki sifat semangat yang lebih tinggi daripada bawahannya. Yang kedua yaitu emosional stabil. Seorang pemimpin harus memiliki sifat emosional stabil sehingga ia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang ketiga yaitu mampu membangun relasi yang baik dengan bawahannya dan dengan lingkungan eksternal dari organisasi yang ia pimpin. Yang keempat yaitu idealis, yang artinya seorang pemimpin harus memiliki gagasan atau cita-cita untuk dirinya dan organisasinya. Yang kelima yaitu memiliki semangat atau motivasi dalam jiwanya untuk dapat memimpin suatu organisasi dengan baik. Yang keenam yaitu ahli dalam mengarahkan serta membimbing anak buahnya. Yang ketujuh yaitu terampil dalam mengendalikan organisasi dengan bekerja sama dengan bawahannya serta organisasi eksternal. Dan 8 yaitu ahli dalam membangun budaya organisasi serta hubungan sosial. Dan yang kesembilan yaitu memiliki rasional yang patut atau bagus dalam memecahkan masalah. Yang ke-10 yaitu memiliki tingkat moralitas yang patut dicontoh oleh bawahannya. Yang ke-11 yaitu jujur dan amanah. Yang 12 yaitu memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Yang ke-13 yaitu ada memiliki sifat sehat jasmani dan rohaninya. Yang selanjutnya yaitu memiliki sifat memiliki wawasan yang sangat luas, tingkat komunikasi yang bagus, demokratis, dan serta berpengalaman. Setelah kita mengetahui bahwasanya ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka selanjutnya hal yang perlu kita gali mengenai kepemimpinan yaitu adapun gaya-gaya yang melekat pada seorang pemimpin. Menurut Sondang P. Siagin menyatakan bahwasanya ada 4 gaya yang dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama yaitu gaya otokratis. Gaya otokratis ini merupakan gaya seorang pemimpin yang disebut juga sebagai wewenang tunggal, di mana gaya kepemimpinan ini bersifat tidak demokratis. Nah, teman-teman, adapun ciri yang menjadi karakteristik dari gaya kepemimpinan otokratis ini yaitu yang pertama yaitu tujuan pribadi menjadi tujuan sebuah organisasi merasa milik pribadi. Dan yang ketiga yaitu tidak menerima saran, kritik ataupun pendapat. Dan yang keempat yaitu ada menjalankan tugas dengan paksaan. Yang kelima yaitu tergantung pada suatu ketentuan formal yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Tipe yang kedua yaitu tipe gaya militeristik. Tipe ini memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu bersifat instruksional, disiplin yang kaku, sebuah jabatan atau pangkat dijadikan alat paksaan dari anak buahnya untuk menjalankan tugas. Nah, adapun gaya kepemimpinan berikutnya yaitu bertipe demokratis. Nah, gaya demokratis ini merupakan gaya kepemimpinan yang dianjurkan bahkan diharuskan dimiliki oleh seorang pemimpin, di mana gaya demokratis ini merupakan sebuah gaya yang memberikan kesempatan kepada karyawan atau bawahannya untuk memberikan aspirasi, inspirasi, serta saling berpartisipasi satu sama lainnya dalam mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi yang dijalani. Maka dari itu, seorang karyawan diberikan kebebasan untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin tersebut. Dan biasanya tipe kepemimpinan dengan gaya demokratis ini memiliki ciri mengutamakan musyawarah. Yang kedua
yaitu mengembangkan partisipasi dari bawahannya. Yang ketiga yaitu kaderisasinya jelas dan terstruktur. Nah, di mana dari beberapa tipe gaya yang dimiliki seorang pemimpin yang diasumsikan tadi, maka tipe gaya demokratis merupakan tipe gaya yang perlu atau dimiliki seorang pemimpin, di mana gaya kepemimpinan ini berbeda-beda satu sama lain. Maka dari beberapa jenis gaya yang telah dipaparkan, gaya demokratis ini merupakan gaya yang paling patut atau yang paling bagus untuk dijadikan acuan dari seorang pemimpin dalam menjalankan organisasinya. Nah, teman-teman, adapun materi berikutnya mengenai teori-teori terkait kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada teori genetik, di mana seorang pemimpin dapat dilahirkan sudah sejak pada lahirnya memiliki sifat yang turun-temurun, di mana sifat genetik yang dimiliki orang tua dari seorang pemimpin juga cenderung memiliki potensi sang anak yang dilahirkan memiliki jiwa kepemimpinan juga. Nah, ini dapat dicontohkan seperti seorang Megawati. Dia memiliki sifat kepemimpinan dari ayahnya yaitu Soekarno. Maka teori genetik menyatakan bahwasanya seorang pemimpin itu lahir sudah sejak pada lahirnya dan diberikan dorongan oleh adanya sifat keturunan dari garis keturunannya. Dan yang kedua yaitu teori sosial. Teori sosial menyatakan bahwa kepemimpinan dilahirkan dari suatu kelompok tertentu, menyatakan bahwasanya kepemimpinan ini didukung oleh suatu kelompok atau golongan kelompok tertentu. Maka dorongan sosial yang diberikan suatu kelompok akan memberikan sejauh mana kelompok itu dapat berjalan dengan baik atau kepemimpinan itu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu ada teori situasional yang diambil merupakan kutipan dari kata situasi. Kepemimpinan dapat lahir sesuai dengan situasi atau kondisi tertentu yang menyatakan seorang pemimpin itu dapat menjalankan wewenang atau lahir sesuai dengan kondisi dan keadaan tertentu. Teori yang terakhir yaitu mengenai teori ekologis, menyatakan bahwasanya lingkungan sangat mempengaruhi tingkat kepemimpinan seseorang, di mana hal ini dapat dicontohkan bakat, keahlian, pelatihan, kondisi yang ada di sekitarnya sangat mempengaruhi tingkat kepemimpinan yang dimiliki seseorang tersebut. Robert Tannenbaum dan Fred Masaryk dalam Leadership: A Frame of Reference memperkenalkan beberapa teori atau pendekatan kepemimpinan. Yang pertama itu ada trait theory, sering disebut juga teori genetis atau teori bakat, karena ia menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Selanjutnya yang kedua yaitu behavior theory, berpandangan bahwa kepemimpinan diciptakan oleh hubungan antar manusia. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin sangatlah ditentukan oleh kemampuan pemimpin itu sendiri dengan anggotanya. Selanjutnya, humanistic theory adalah teori yang berpandangan tentang gaya kepemimpinan manusiawi yang digambarkan oleh Husserl melalui 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya autokratis, birokratis, diplomatis, partisipatis, dan gaya free rein leader. Nah, yang keempat, exchange theory, pertukaran yang merupakan modifikasi dari teori sifat dan teori perilaku. Kepemimpinan menurut teori ini dibentuk dan dikembangkan oleh adanya pertukaran sosial, saling bergantinya posisi dan jabatan, naik turunnya kedudukan pejabat akan membangun situasi kepemimpinan yang sinergis. Nah, yang kelima, teori pribadi dan situasi, yang menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan produk terpadunya. Nah, materi selanjutnya yakni pemimpin yang ideal untuk lembaga pendidikan adalah yang pertama, penguasaan bahasa asing yang aktif, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, yang kedua, memiliki relasi yang luas dengan lembaga pendidikan lainnya di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, memiliki keahlian dan keilmuan yang mumpuni.
konseptor yang handal, kemudian dipilih oleh wakil-wakil dosen secara demokratis, dan memiliki visi dan misi yang mengedepankan dan mudah dimanifestasikan dalam kegiatan akademik dan manajerial lembaga. Bijaksana, jujur, berwibawa, dan amanah. Pandai menempatkan para karyawannya sesuai dengan kapabilitas dan profesionalitasnya, tidak tergantung kepada politik praktis. Nah, keterampilan pemimpin lembaga pendidikan perlu ditunjang oleh kecerdasannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan merupakan bagian dari dinamika kepemimpinan. Nah, suatu permasalahan yang muncul dapat diukur dari segi jelas kedudukannya dalam struktur keilmuan yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan. Pemimpin yang tanggap terhadap permasalahan akan melakukan pengamatan terhadap latar belakang munculnya masalah dengan cara mengumpulkan informasi atau data yang akurat dan menyeleksi penyebab-penyebab permasalahan dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara ilmiah, rasional, dan mendatangkan kemaslahatan. Nah, itulah tadi materi ataupun presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!